hati kita bersatu di dalam doa. Kasih setiamu ya Tuhan, yang selalu baru kami rasakan, sehingga kami memuji memuliakan Engkau di tempat-Mu yang maha kudus ini. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami jemaat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah hikmat daripada Tuhan yang menuntun hati, pikiran dan jiwa kami, supaya kami mengerti, melakukan dan menghayati firman-Mu yang hidup itu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua, amang inang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan, perkenankanlah amang inang kepada saya supaya saya boleh memperkenalkan diri saya kepada amang inang sekalian. Karena ini baru pertama kali saya mewartakan firman Tuhan di tengah-tengah gereja kita di ibadah umum pada pukul 7.30 ini. Amang inang, saya adalah calon pendeta Beni Jeremy Gustav Siahaan, Dainang Pangitubui Boru Simanjuntak. Dan pada saat ini saya sudah lulus ujian calon pendeta di kantor pusat HKBP pada bulan September tahun 2024 yang lalu. Dan pada bulan-bulan yang mendekat ini, pada bulan 3 yang akan datang, saya akan mengadakan pembinaan yang diadakan oleh kantor pusat HKBP. Kiranya Tuhan memperkenankan saya menjadi hambanya yang tulus untuk melayaninya. Oleh karena itu amang inang, doakanlah kami supaya kami boleh melayaninya dengan rendah hati. Demikian perkenalan dari saya, Horasma Dihita Saluhutna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari Minggu ini, minggu kedua setelah Epifanias, tertulis pada kitab Yesaya, pasalnya yang ke-62 dimulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-5. Yesaya pasal 62 dari ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar, tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allah-Mu akan bergirang di atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernahkah kita berpikir tentang alasan
Mengapa firman Tuhan menjadi dasar sukacita bagi orang percaya? Menjadi fondasi yang kuat, yang kokoh untuk kita semua supaya kita makin kuat. Pernahkah kita berpikir mengapa firman Tuhan menjadi penopang, penolong di dalam hidup kita untuk menghadapi kenyataan hidup? Tentu ada 4 firman, 4 alasan yang memperkuat pemahaman kita. Mengapa firman menjadi dasar sukacita orang percaya? Yang pertama, firman menegur kesalahan lalu memberikan solusi. Tidak hanya menegur tetapi memberikan jawaban. Karena Yesus adalah jawaban hidup kita. Yang kedua, firman bukan saja mengajarkan hal-hal yang enak dan menyenangkan, melainkan juga tentang kebenaran dan kekekalan. Yang ketiga, Mang Inang, firman itu memberikan kuasa kepada kita yang hidup di dalamnya. Memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita untuk menghadapi kehidupan ini. Dan yang terakhir, firman Tuhan membuktikan bahwa janji-janji Allah tidak pernah diingkari. Janji-janjinya tidak pernah melesat, janjinya tepat pada waktunya dan benar pada waktunya. Oleh karena itu Amang Inang, sukacita kita sebagai orang benar sangatlah erat hubungannya dengan kedekatan kita kepada firman. Besar kecilnya masalah hidup kita itu relatif, tetapi kita harus tahu kekuatan kita yang dikuatkan oleh Tuhan. Nah dipargogoi di bata lah mengadopi saluhut parkilon untuk menghadapi masalah itu. Kita dimampukan Tuhan sehingga kita mampu melewatinya. Orang yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan firman-Nya, ia tidak akan pernah dikecewakan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali memperbolehkan kita mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan dalam keadaan seperti itu kita merasa tidak sanggup untuk menghadapinya. Dan mungkin kita tergoda untuk menyerah. Namun sebagai orang yang percaya bukan seperti itu cara kita menghadapi kehidupan. Terutama di saat penderitaan itu datang. Kita harus percaya bahwa Yesus yang telah datang memulihkan keadaan kita, yang telah menanggung kelemahan kita serta menggantikannya dengan masa depan yang cerah, itulah yang disuarakan Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dan itu juga menjadi suara Allah bagi kita yang beribadah di hari ini. Hal ini terlihat Amang Inang dari teks kita, teks khotbah kita pada minggu kedua setelah Epifanias menyatakan sinar Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Terlihat dari keadaan Israel yang diliputi oleh kegelapan pada masa pembuangan pada Yesaya 62 ayat 2. Mereka sudah kembali ke pembuangan Babel ke Yerusalem, tetapi setibanya di Yerusalem mereka kecewa berat. Mereka galau karena kota mereka sudah hancur lebur, ladang pertanian mereka sudah terlantar, bait Allah sudah hancur, kondisi ekonomi mereka yang buruk dan tidak ada jaminan keamanan sehingga bangsa-bangsa sekitar melecehkan, menghina, mengejek mereka. Tentu dengan keadaan yang seperti itu sebagai seorang manusia, sebagai orang yang penuh kelemahan dan kekurangan, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi penderitaan yang begitu hebat? Kalau satu pun pergumulan dari hal itu yang kita hadapi ya masih syukur. Ini semua aspek kehidupan, aspek sosial kehidupan, politis dan spiritualitas mereka terganggu. Oleh karena itu Amang Inang, kehidupan mereka yang sangat gelap itu, datanglah Tuhan kepada mereka melalui hamba-Nya.
Sehingga mereka yang hampir putus asa, yang hampir mengalami sakit hati, yang mengalami kesadaran diri bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu hadir kembali melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan mereka. Oleh karena itu amang inang ketika Allah memulihkan keadaan bangsanya, Allah mengatakan akan mengembalikan sukacita bangsa Israel. Allah menerima kembali bangsa Israel melalui kasih-Nya seperti seorang pemuda yang menikahi seorang gadis. Yang membuat kita bersukacita, itulah yang menunjukkan tanda Tuhan memiliki rasa belas kasihan yang sangat tinggi dibandingkan murka-Nya kepada kita. Ia menunjukkan tanda pengampunan yang luar biasa. Dan dikatakan Tuhan juga akan menjaga keamanan mereka terhadap musuh-musuh mereka. Sehingga bangsanya, umatnya menikmati hasil jerih payah mereka sendiri melalui pertolongan Tuhan. Mereka akan menjadi makmur, masyur, sejahtera, damai kembali seperti zaman Raja Salomo. Dan mereka akan hidup kembali di dalam kekudusan. Artinya nats kita pada hari ini menceritakan karya Allah, kuasa Allah, merubah, menggantikan keadaan mereka yang sangat gelap, penuh penderitaan, penuh dengan rasa kecewa menjadi penuh dengan sukacita. Karena kebenarannya telah menyala di kehidupan bangsa itu. Damang dainang haholongan ni Tuhan Yesus ikut tabotodo, kita harus tahu Dia tidak pernah meninggalkan bangsanya. Dia peduli akan bangsanya. Dia bertanggung jawab membawa mereka kepada keadaan yang aman, sentosa, damai, sejahtera, hidup penuh kerukunan dan kesatuan. Dan itu yang diharapkan Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Karena kita tahu latar belakang konteks bangsa Israel yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Mereka menuruti keinginan daging mereka. Keinginan dagingnya apa? Menyembah ilah-ilah lain. Memenuhi nafsu mereka, melakukan perbuatan yang cemar. Melakukan perbuatan yang penuh dengan dosa. Makanya Allah murka. Penghukuman terjadi, penghakiman terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, pemulihan Allah, kasih Allah lebih besar dari murkanya. Oleh karena itu amang inang, ketika kita tahu bahwa karakter Tuhan yang maha pengampun dan maha pemelihara, kita harus bahagia. Bahagia Dia, bahagia Tuhan itu menuntun kita. Karena kita adalah anak Allah. Karena kita kepunyaannya. Karena kita adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin kita yang diciptakan Tuhan, dibiarkan Tuhan menderita secara berkepanjangan. Dia tidak akan memperbolehkan, mengizinkan kita mengalami pencobaan yang begitu berat. Ketika bangsa Israel mengalami pencobaan yang begitu berat, rintangan yang begitu dahsyat, tantangan yang luar biasa. Padahal mereka adalah bangsa pilihannya. Mengapa saya orang yang percaya kepada Tuhan, mengapa saya pilihan Tuhan mengalami penderitaan yang begitu berat? Tetapi bangsa-bangsa lain happy-happy saja. Bangsa-bangsa lain sukacita saja. Mengapa kita bisa mengatakan itu sukacita? Karena bangsa-bangsa lain turut bersukacita di atas penderitaan bangsa Israel. Oleh karena itu amang inang, meskipun penghakiman, penghukuman terjadi pada bangsa Israel, bukan berarti Allah tidak menyayangi mereka. Firman Tuhan pada hari ini juga mengajarkan kita bahwa Allah ingin mengajari dan menuntun mereka kepada kebenaran. Allah menegur kesalahan mereka, menegur dosa bangsa pilihannya yang membuat murka Allah. Seperti penyembahan berhala dan karakter lainnya yang tidak disukai Tuhan. Tentunya mereka harus diajari tentang identitas. Pentingnya integritas jati diri umat Allah yang benar. Bagaimana sifat, sikap, perilaku dan karakter hidup yang benar menurut Allah. Banyak cara dan berulang kali Allah mengajari mereka. Dan tidak pernah bosan-bosannya Allah menuntun bangsanya kepada kebenaran.
Sebab Allah menyayangi mereka, umat ciptaannya. Mereka dihakimi, tentu dihukum oleh Allah. Penghukuman Allah itu membuat murkanya terjadi pada masa pembuangan. Dan setelah itu pada masa pasca pembuangan yang disebut sebagai masa pemulihan yang dipenuhi dengan nuansa pengharapan, belas kasih Allah, kasih sayangnya yang besar itu memulihkan umatnya. Pergumulan hukuman ini akan berlalu sama halnya badai pasti akan berlalu ketika mereka mau taat kepada Tuhan. Dan sejatinya amang inang yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah beroleh berkat Allah yang mengalir deras, wajib menghasilkan pekerjaan yang baik, yang membuat sekitar kita nyaman dan menyukakan hati Tuhan. Ini menjadi respon yang positif sebagai jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Menghasilkan pekerjaan yang baik. Dan pada ayat 5 dalam teks kita, ketika perubahan status itu terjadi dari bangsa yang gelap menjadi bangsa yang penuh dengan terang, bangsa yang tidak mengetahui kebenaran menjadi penuh dengan kebenaran oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan bersukacita. Tentunya bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tetapi kita menyaksikan dan mempraktikkan kesaksian itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, amang inang, ada dua hal yang menjadi nilai berharga untuk kita hidupi dan menjadi keinginan Tuhan bagi kita minggu ini. Yang pertama, pembaharuan hidup atau budi. Sesuai dengan tema tahun 2025 di HKBP yang mengenakan tema tahun transformasi, kita jemaat Tuhan diharapkan mengalami pembaharuan diri. Tentunya perintah untuk memperbaharui diri merujuk kepada transformasi moral. Respon yang benar terhadap firman yang hidup. Tentunya hal itu kita lakukan karena Allah telah memulihkan kita untuk memperbaharui diri kita. Supaya kita selamat dengan kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 1-2. Itulah firman Tuhan. Ditegur kita, tapi Tuhan memberi solusi. Solusinya adalah janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan dengan jelas melalui pembacaan firman Tuhan dan berdoa setiap hari, tentu tidak akan mengalami kesalahan yang sama. Orang yang gelap, orang yang bodoh, tidak tahu mana yang harus diperbuat. Tetapi ketika orang yang dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaannya, Tuhan mengharapkan kepada kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah dan kehendak dunia ini. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang kudus, dan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemulihan terbesar adalah yang telah dilakukan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yesus mau memberikan nyawanya untuk menebus dan melepaskan kita dari penjara dosa yang ada di dunia ini, yang mengakibatkan penderitaan. Sehingga barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosanya akan dihapuskan dan mengalami keselamatan yang kekal. Itulah janji Tuhan, yang menjadi salah satu alasan mengapa firman Tuhan itu menjadi sukacita bagi kita orang yang percaya. Yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, mau mengorbankan dirinya demi kita yang penuh kekurangan, kelemahan, keberdosaan, ketidaklayakan, dengan mengalami siksaan penderitaan dari pendosa.
Tuhan disiksa oleh orang yang melakukan dosa, padahal dia tidak melakukan dosa. Bukankah itu pengorbanan yang luar biasa? Kasih-Nya penuh agung, kekuatan-Nya penuh dengan keluar biasaan. Kekuatannya sangat luar biasa, menyelamatkan kita, memulihkan kita dari keberdosaan kita. Dan itulah yang menjadi kemuliaan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tentu hamba kebenaran tidak hanya mendengar, tetapi menyaksikan. Dan itu juga yang diharapkan Allah bagi bangsa Israel pada konteks penulisan Yesaya itu. Bukan hanya perubahan yang diharapkan Tuhan secara fisik, secara bait Allah itu dipulihkan, keadaan ekonomi mereka dipulihkan, tetapi pembaruan spiritualitas itulah yang perlu, dan itu menjadi sukacita bagi Tuhan. Oleh karena itu amang-inang, jika sudah luar biasa Allah menyelamatkan kita, selayaknya lah kita orang yang benar-benar mencintai Tuhan dengan kesungguhan hatinya, haruslah melakukan yang benar dan yang baik. Unang dati hamu mardosa. Jika kita mengikuti perjamuan kudus, itu yang dikatakan dalam doanya. Unang dati hamu mardosa. Karena dosa kita telah diampuni, maka jangan lagi melakukan dosa. Pertobatan yang sejati ketika kita mengalami transformasi hidup yang benar. Oleh karena itu amang-inang, dengan apa kita supaya hidup di dalam Tuhan? Dengan menyerahkan diri kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Komitmen yang total untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dada tahu hami, sian diri nami, anggotung mamikiri agia sian diri nami, sadok debatado hatawon nami. Kita tidak sanggup. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan disanggupkan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Kita dikuatkan Tuhan. Sehingga Paulus dengan kerendahan hatinya menyatakan ayat itu kepada jemaat Korintus yang mengalami juga penderitaan pada saat itu, supaya mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Berubah dari perbuatan yang tidak benar, perpecahan, perselisihan yang terjadi, yang tidak menyukakan hati Tuhan, menjadi kembali lagi supaya bersatu sesuai dengan integritas sebagai orang percaya. Oleh karena itu amang-inang, orang yang telah mengalami pembaharuan diri, terdapat di dalam dirinya kasih, senantiasa bersukacita, hidup penuh kesabaran, kepeduliannya juga tinggi, kemurahannya juga tinggi, kebaikannya juga tinggi, kesetiaannya tinggi, lemah lembutnya juga tinggi, dan juga terhadap penguasaan diri juga dia memiliki dengan taraf yang tinggi. Tetapi hanya satu yang rendah, rendahkanlah hatimu. Hubungan yang benar tentu didasari oleh kasih Tuhan, yang tidak memanfaatkan orang lain atau persekutuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya memberi hati dengan sukacita supaya menjadi berkat bagi orang sekitar. Saling menghargai, saling mengerti, saling mengasihi di antara sesama. Mulusobo ini urupa nanggo apalah unang sinusaan. Ketika kita tidak mampu membantu teman kita, maka apa yang harus kita perbuat? Jangan kita membuat dirinya susah. Hendaklah kita berdoa kepadanya supaya damai itu terjadi di antara hidup kita masing-masing di dunia ini. Unang tong molo say hurang ni dongan say sotson di roha, tarlumubi say pinaroa-roa akadongan tuna asing gabesegado parsaoran. Orang yang tengah mengalami pembaharuan diri, dia akan mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Kasih-Nya yang luar biasa, yang rela berkorban untuk kita menyelamatkan diri kita, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik dan benar. Para yang hamuma tiki, pasomal-somal hamuma tu hadaulaton. Sia-sia maga pakop hop ni debata tu hita. Jika kita tidak melakukan yang demikian, maka
pengorbanan Tuhan itu akan sia-sia. Dan gabe hamuliaon, alai gabe mambayan lungun rohani debata, tu aka natinopana. Masih haholongan mahita, asa gabe pasu-pasu, songon naong ni pasu-pasu ni debata tu hita, bayan hamuliaon hasangapon di guarna. Tutu namaol do jupang aka nasikop. Alai mulo mangasahon gogo ni Tuhani, saya nabuido lam tudenggan na parsaoran. Damang dainang haholongan ni Tuhan Yesus, nilai yang kedua dan yang terakhir dari nats khotbah kita pada hari ini adalah hiduplah di dalamnya dan bersamanya, tinggallah di dalamnya. Ketika kita bangsa Israel meninggalkan Tuhan, menyembah ilah-ilah lain, mereka mengalami penderitaan, tetapi ketika mereka mau kembali kepada Tuhan dan menyembah kepada Allah semata, mereka mengalami sukacita. Mengalami sukacita. Di saat bangsa Israel itu melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Allah bertindak. Apakah Allah meninggalkan mereka? Apakah Allah tidak memperhatikan mereka? Apakah Allah acuh dan tak acuh? Tidak. Dari sini kita lihat, walaupun penghukuman, penghakiman itu terjadi, Tuhan datang untuk memulihkan mereka. Itulah kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita telah dipulihkan oleh Tuhan, maka hiduplah di dalam damai, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam kemurnian hati. Tentu kemurnian hati itu harus berdasarkan firman Tuhan. Sai burju mahorasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu apa, Amang Inang? Surga. Surga yang kekal. Hidup bersama Tuhan pasti tentunya menyenangkan sekali, berbahagia sekali. Hidup di dunia ini berbahagia tentu, tetapi sementara. Tetapi ketika kita mengalami kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu, maka kebahagiaan yang sementara ini, walaupun kita mengalami penderitaan paruh kilo si tawonon pergumulan, kita tetap bersuka cita dan tetap bersyukur. Janji Tuhan bagi kita yang hidup di dalam Dia yang mengasihi kita, itulah janjinya, mahkota kehidupan. Keselamatan yang ditawarkan kepada kita adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan sukacita manusia, tanpa terkecuali anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama ina, lansia, kita semua diselamatkan asal kita tetap mau taat kepada firman-Nya. Kita tidak khawatir dang gabe bobonosan, dang mabiar hita, lai gabe pos rohata, ala toktong di parmudu de bata hita, di lehon haluaon marhite asini rohana, ido na membahen pos ni roha di hita marhite turpukta sadarion. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian tiap-tiap manusia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Firman Tuhan, hatani debata nasangapi, boy margogoi hon hita. Firman Tuhan ini mampu menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Itulah alasan mengapa firman Tuhan menjadi dasar sukacita bagi kita. Mengajari kita supaya kita benar. Yang tidak layak, yang lemah dikuatkan Tuhan dan dimampukan Tuhan. Memperbaiki kelakuan kita setelah kita menyatakan kesalahan kita. Mengakui kesalahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir mendidik kita di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu Amang Inang, kita dapat mengenal cinta kasih Yesus yang begitu luar biasa. Menolong, membimbing dan menopang kita agar kita tidak kecewa di dunia ini. Yesus memberi banyak pengajaran di semasa hidupnya di dunia ini tentang banyak hal
yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang di Injil Lukas, bagaimana Yesus menunggu pertobatan anak yang hilang itu yang membuat bapaknya marah. Dia kembali. Yesus sangat bergembira dan bersukacita ketika seseorang itu mau kembali kepadanya dengan mengakui dosanya dan mengalami transformasi diri. Dia menunggu. Dia setia asal kita mau kembali kepadanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus juga memberi pengajaran tentang bagaimana kita mendengar firman Allah secara benar. Yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Pertama jatuh di pinggir jalan, artinya orang yang mendengar firman lalu datanglah iblis dan segera mengambil firman yang baru ditaburkan itu di dalam hati mereka. Yang kedua, ditaburkan di tanah yang berbatu-batuan. Artinya orang mendengar firman dan segera menerima gembira, tetapi mereka tidak berakar apabila penindasan dan penganiayaan itu datang. Dan yang kemudian di semak berduri, ia mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jika kekhawatiran dunia itu datang, keinginan-keinginan yang lain datang, tipu daya di dunia ini datang, menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah. Dan yang terakhir inilah yang diharapkan Tuhan, ditaburkan di tanah yang baik. Artinya orang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Berbuahnya itu ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tentu dengan kepercayaan kita berada di tanah yang baik. Melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan melalui firman-Nya. Hal ini dapat kita lihat dari diri kita masing-masing. Ketika kita mau mendengar, menghayati, dan menghidupi firman-Nya, sukacita yang kekal terjadi dalam hidup kita. Pengharapan yang tidak mengecewakan ada dalam diri kita. Biasanya kita mendengar di lagu pengakuan dosa buku ND nomor 162 ayat 1-2 dikatakan demikian. O debata macai balga huhut dok dok dosaku naso adong di tanon na tau haporusaku ajariau najat padau paiyas marohaku naeng uduk do awon diho hatam naeng olo aku hatani debatado naeng si holohonota ikon tuduk do hita tu hatani debata dibandingkan dengan yang ada di dunia ini. Kita adalah anak yang dikasihinya. Ia menyayangi kita sehingga Allah memberi petunjuk arahan melalui firman-Nya untuk kita taati hidup kita jauh dari mara bahaya. Dan yang terakhir amang inang, kemuliaan Allah ada pada kita yang mengenalnya melalui firman Allah. Dibutuhkan kesetiaan kita yang menunjukkan integritas sebagai pengikut Kristus. Bersyukurlah kita sebagai anak dan borunya Allah yang maha kasih, pengampun, pemelihara dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, ada Allah bersama-sama dengan kita. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Susah gampang, senang sedih, duka susah, sengsara riang, bangga kecewa dihadirkan Tuhan supaya kita tetap kuat dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Seberat apapun pergumulan kita, jangan sampai kita sebagai orang percaya yang mengenal Tuhan menjadi putus asa. Tentu hal yang wajar menjadi manusia yang takut, khawatir, karena itu dari kedagingan, dari yang ada di dunia ini. Tetapi jangan kita khawatir akan hari esok dan menghadapi pergumulan yang begitu berat, yang membuat iman kita surut, yang menolkan iman kita. Firman Tuhan adalah suatu kepastian, pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita umat-Nya. Ini menjadi alasan dasar firman Tuhan bagi kita mengapa kita harus bersuka cita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi
tunjukkan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. He never left us. He always with us to through our life in this world until we called by Him to heaven. Maka tugas kita, Amang Inang, kita tidak lagi khawatir karena Tuhan beserta kita. Tunjukkanlah kemuliaan Allah dan tetaplah dan teruslah berbuat baik dan benar menurut kehendak-Nya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Unang marnalo jahamu mambahin nadinggan. Karena itu apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan selama masih ada kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang agar nyata kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Aina mate doha porsioni molodang adong parulahononna. Yang terakhir dan menjadi penutup bagi kita semua, Amang Inang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan suatu kidung jemaat sebagai refleksi firman Tuhan pada hari ini, di mana kita harus bersyukur memiliki Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Bapa yang memelihara hidup kita. Datanglah kepada kehendak-Nya, bersandarlah dan berserahlah, serta bersukacitalah di dalamnya. Bisa kita buat nyanyi dari kidung jemaat 450 ayat 1 dan juga ayat 2. Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan juga ayat 2. Mari kita menginang bersukacita menyanyikan ini. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Ayat 2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Imani kemuliaan-Nya yang memelihara hidup kita dan amini firman-Nya sebagai kebenaran yang membawa kita kepada sukacita yang kekal dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena kami telah Tuhan tuntun melalui firman-Mu yang mengajari kami agar selalu setia, taat kepadamu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu melalui kehidupan keseharian kami. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh meneladani Yesus di dalam kehidupan kami, penuh dengan kasih, penuh dengan kepedulian, penuh dengan rasa kepekaan yang tinggi, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kelembutan hati. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dari sekolah minggu, Naposo Bulung remaja, Ama Ina, dan juga pungguan lansia.
Kiranya mereka Tuhan kuatkan dalam menjalani kehidupan mereka, dan juga bersama Amang Inang Parhalado yang melayani Tuhan di tengah-tengah gerejamu di HKBP Resort Bandung Tengah ini. Kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk melayani Engkau, agar kami bersatu hati menyatakan kebenaran-Mu dan kehendak-Mu. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang mengalami berbagai pergumulan, topanglah kami agar kami kuat untuk menghadapinya. Kuatkanlah dan tuntunlah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, agar kami tidak khawatir dan bersuka cita senantiasa di dalam Engkau. Karena kasih-Mu yang besar telah menyelamatkan kami dari dosa dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.